Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah video presentasi mengenai percobaan gerak lurus. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nikade Ari Ratna Dewi dengan NIM akhir 022. Kemudian yang kedua ada Nabila Ika Yuni Hasanah dengan NIM akhir 034. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Le Pututi Rahliana Dewi dengan NIM akhir 3001. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada pengertian dari GLB dan juga GLBB akan dibawakan oleh Ari Ratna. Kemudian materi yang kedua ada alat dan bahan, yaitu mendeskripsikan dan merakit alat dan bahan pada percobaan gerak lurus kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian untuk materi ketiga, yaitu cara pengukuran, yaitu menunjukkan cara pengukuran dan juga pengambilan data, serta materi keempat mengenai cara perawatan atau menunjukkan cara perawatan dan penyimpanan instrumen yang baik akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Ari Ratna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian GLB dan GLBB. Nah, langsung saja. Gerak lurus, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus. Contohnya adalah kereta api yang bergerak di rel yang lurus. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, dalam selang waktu yang sama, benda akan menempuh jarak yang sama pula. Persamaannya yaitu X sama dengan X2 plus VT. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Artinya, perubahan kecepatan beraturan persamaannya yaitu V sama dengan V0 plus AT. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai alat dan bahan dan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk materi yang kedua yaitu alat dan bahan, yaitu mendeskripsikan dan merakit alat dan bahan pada percobaan gerak lurus. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan alat dan bahan yang biasa digunakan di laboratorium untuk percobaan dari gerak lurus. Yang pertama ada ticker timer. Ticker timer ini digunakan dalam percobaan gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ticker timer ini terbuat dari bahan plastik dan dipasang pada rel presisi. Adapun fungsi dari ticker timer ini sendiri yaitu untuk menghasilkan ketikan pada pita ticker timer ketika diberikan arus AC ataupun DC. Nah, seperti yang dilihat pada slide, itu adalah gambar dari ticker timer. Kemudian yang kedua ada catu daya, yaitu peralatan listrik yang berperan untuk menyediakan energi listrik dan mengolahnya pada perangkat elektronika. Jadi gambar catu daya tersebut terlihat pada slide. Kemudian yang ketiga ada penyambung rel, berfungsi untuk menyambung rel presisi. Kemudian yang selanjutnya ada pita ticker timer, yaitu tempat hasil cetakan yang berupa titik-titik yang berasal dari kertas karbon. Kemudian ada rel presisi. Rel presisi ini adalah tempat meluncurnya kereta dinamika. Kemudian ada kereta dinamika. Kereta dinamika ini sendiri terbuat dari bahan plastik dengan 4 roda yang dapat melintas di atas rel presisi, serta pada kereta dinamika ini sendiri dilengkapi dengan penjepit untuk menjepit pita ticker timer. Kemudian ada balok bertingkat.
Balok bertingkat ini berfungsi untuk meninggikan ataupun menurunkan dudukan pada rel presisi. Selanjutnya ada kaki rel. Kaki rel ini digunakan untuk dudukan rel presisi. Kemudian ada tumpakan berpenjepit. Nah, di slide sudah diberikan gambar tumpakan berpenjepit itu adalah bagian yang kecil-kecil dari gambar tersebut. Nah, adapun fungsi dari tumpakan berpenjepit ini sendiri adalah untuk menahan kereta dinamika ketika mendekati ujung rel presisi. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai merakit alat dan bahan yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama di sini kita akan merangkai rel untuk lintasan gerak lurus beraturan, yaitu kita akan memasangkan rel pada penyambung rel. Nah, kita dapat pastikan bahwa rel tersebut terpasang dengan rapat tanpa celah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasang kaki rel pada sisi kiri dan juga kanan lintasan rel. Kemudian kita memasang tiker timer pada salah satu rel. Nah, selanjutnya pasang tumpakan berpenjepit pada sisi lainnya. Nah, misalkan tiker timer tersebut kita letakkan di sisi sebelah kanan, maka tumpakan berpenjepit itu kita letakkan pada sisi sebelah kiri. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa tumpakan berpenjepit ini berfungsi untuk menahan kereta dinamika. Langkah selanjutnya yaitu memasang pita pada tiker timer dan hubungkan dengan kereta dinamika. Nah, selanjutnya kita letakkan kereta dinamika tersebut di atas lintasan atau rel presisi. Kemudian pita tiker timer tersebut kita hubungkan dengan cara menjepitnya di kereta tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat memasang kabel penghubung pada tiker timer yang sudah terhubung dengan catu daya pada arus DC. Selanjutnya kita dapat nyalakan catu daya dan atur tegangan dari catu daya tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita dapat menyalakan kereta dinamika, sehingga kereta dinamika berjalan dan tiker timer tersebut melakukan titik-titik-titik di pita tiker timer tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat merangkai rel tersebut untuk kelintasan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Hal yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat meletakkan balok bertingkat pada bagian bawah tiker timer, dan untuk langkah selanjutnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan setelah diletakkan balok bertingkat, kemudian kita letakkan kereta dinamikanya, lalu kita nyalakan catu daya dan atur tegangannya, kemudian nyalakan kereta dinamika sehingga kereta dinamika berjalan dan tiker timer pun terbentuk gitu titik-titiknya. Lalu di sini saya akan memberikan gambar rangkaian dari percobaan GLB dan GLBB. Nah, mungkin di sini ada salah nama. Pada gambar sebelah kiri dijelaskan bahwa percobaan tiker timer pada GLBB itu seharusnya percobaan tiker timer pada GLB. Nah, seperti yang kita lihat bahwa lintasan rel presisi itu lurus. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada tiker timer, ada pita tiker timer, ada kereta dinamika, papan luncur itu yaitu rel presisinya. Nah, kemudian ada gambar di sebelah kanan itu seharusnya percobaan tiker timer pada GLBB. Kenapa dibilang GLBB? Karena ada balok bertingkatnya.
di mana ada sudut kemiringan dan juga lintasannya itu tidak lurus. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materi yang ketiga, cara pengukuran, yaitu menunjukkan cara pengukuran dan pengambilan data. Cara menggunakan ticker timer untuk menyelidiki gerak lurus beraturan atau GLB. Cara menggunakan ticker timer untuk mengamati gerak lurus beraturan suatu benda yaitu dengan mengganjal salah satu ujung papan luncur dengan balok sehingga papan luncur membentuk sudut kemiringan alfa. Kemudian, letakkan troli di atas papan luncur dan hubungkan dengan pita kertas. Kemudian, biarkan troli bergerak mengikuti kemiringan papan luncur dan amati hasil ketukan ticker timer pada pita kertas. Cara menggunakan ticker timer untuk menyelidiki gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk mengamati gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan ticker timer, penyusunan alat sedikit berbeda dengan pengamatan GLB. Pada percobaan GLBB, salah satu ujung papan luncur dipasang katrol. Kemudian, pada katrol dipasang tali yang digantungkan balok massa. Kemudian, tali pada balok massa ini dihubungkan dengan troli, sehingga troli akan bergerak mengikuti gerak balok massa, yaitu vertikal ke bawah. Cara membaca hasil ketukan ticker timer. Yang pertama, sesuai dengan fungsinya. Ticker timer merupakan alat ukur untuk mengukur interval waktu. Yang kedua, interval waktu antara dua titik yang berdekatan disebut satu ketukan. Satu ketukan sama dengan 1/50 sekon atau 0,02 sekon. Cara menentukan jenis gerak benda dari hasil ketukan ticker timer. Untuk menganalisis hasil ketukan ticker timer dan menentukan jenis gerak benda, perhatikan panjang satu ketukan pada pita kertas. Jika benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka panjang satu ketukan akan sama setiap saat. Jika benda bergerak dengan kecepatan yang makin besar, maka panjang satu ketukan akan semakin besar atau semakin lebar. Dan sebaliknya, jika kecepatan semakin berkurang, maka panjang satu ketukan akan semakin kecil. 1. Hasil kecepatan ticker timer pada kecepatan konstan. Hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan yang kecil, panjang satu ketukan atau jarak antar titik sangat rapat. Pada kecepatan yang sedang, jarak antar titik lebih renggang. Pada ketiga jenis kecepatan tersebut, jarak satu ketukan sama rata setiap saat, sehingga mengindikasikan kecepatan yang stabil atau konstan. Karena kecepatan konstan, maka hasil ketukan ticker timer pada gambar di atas merupakan jenis gerak lurus beraturan atau GLB. 2. Hasil kecepatan ticker timer pada kecepatan berubah-ubah. Perhatikan gambar di bawah. Hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan yang bertambah, semakin lama jarak antar titik semakin renggang. Sedangkan hasil ketukan pada kecepatan yang berkurang, maka jarak antar titik semakin lama semakin rapat. Karena kecepatan benda berubah-ubah, maka hasil ketukan ticker timer pada dua jenis kecepatan di atas merupakan jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Cara membuat grafik GLB dari hasil ketukan ticker timer. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT pada GLB. Untuk membuat grafik VT,
Potong pita kertas ticker timer menjadi beberapa bagian dengan setiap bagian terdiri 5 atau 10, bisa kurang atau lebih. Ketukan yang sama. Misalkan, terdapat 5 potong pita kertas, maka masing-masing potongan berisi 5 atau 10 titik ketukan. Kemudian, susun potongan-potongan pita ke samping berurutan mulai dari awal troli bergerak sampai berhenti. Kemudian, mulailah membuat grafik dengan menggambar garis koordinat kartesius. Misalnya, kita ambil contoh hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan konstan nomor 1 di atas. Jika dibuatkan grafik VT, maka akan menjadi gambar seperti grafik di bawah ini. Yang kedua, grafik kedudukan terhadap waktu atau grafik ST pada GLB. Untuk membuat grafik ST, potong pita kertas ticker timer menjadi beberapa bagian, dengan setiap bagian terdiri dari 5, 10, 15, 20, dan 25 ketukan, atau bilangan berapa saja dengan jumlah kelipatannya pada tiap potongan pita. Misalkan terdapat 5 potongan pita kertas, maka masing-masing potongan berisi 5, 10, 15, 20, dan 25 titik ketukan. Kemudian, susun potongan-potongan pita ke samping berurutan dan mulailah membuat grafik dengan menggambar garis koordinat kartesius. Misalnya, kita ambil contoh hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan konstan nomor 1 di atas. Jika dibuatkan grafik ST, maka akan menjadi gambar grafik seperti di samping. Cara membuat grafik GLBB dari hasil ketukan ticker timer. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT. Pada GLBB dipercepat. Cara membuat grafik VT GLBB dipercepat sama dengan cara membuat grafik VT pada GLB. Untuk itu, jika belum paham, silahkan kalian baca lagi cara membuat grafik pada GLBB di atas. Misalnya, kita ambil contoh hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan berubah-ubah nomor 1 di atas. Jika dibuatkan grafik ST, maka akan menjadi gambar grafik seperti gambar di bawah. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT. Dengan cara grafik VT pada GLBB diperlambat. Cara membuat grafik VT GLBB diperlambat sama persis dengan cara membuat grafik pada GLBB dipercepat di atas. Misalnya, kita ambil contoh hasil ketukan ticker timer untuk kecepatan berubah-ubah nomor 2 di atas. Jika dibuatkan grafik VT, maka akan menjadi gambar grafik seperti gambar di bawah ini. Untuk materi yang keempat, cara perawatan, yaitu menunjukkan cara perawatan dan penyimpanan instrumen yang baik. Yang pertama yaitu menyimpan peralatan di lemari yang tertutup, penempatan alat tidak boleh ditumpuk. Yang ketiga, penggunaan alat sesuai dengan instruksi. Keempat, jangan sampai jatuh. Yang kelima, bersihkan peralatan setelah selesai digunakan. Yang keenam, melapisi peralatan dengan oli apabila tidak dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, melakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.